share, dan subscribe video saya. Dan buat kalian yang belum hidupin loncengnya, kalian bisa hidupin lonceng di bawah sini ya. Di klinik utama Tulusayu, aku lagi mau jagain teman aku yang lagi sakit. Karena di klinik ini tuh nggak boleh ada tamu berkunjung, cuman gara-gara aku dekat sama teman aku yang ini, jadi maksimal tuh kunjungan cuma 2 orang aja. Tetap melaksanakan protokol-protokol yang sudah diajarkan. Jadi sebelum kita kesini tuh kita cuci tangan dulu, dicek suhu tubuh dulu, jadi baru kita boleh bisa berkunjung dan bertemu dengan orang yang kita kunjungi. Nah, di video kali ini aku mau ngejelasin gambar yang orang yang aku sukai dan orang yang berdampak positif buat diri kita sendiri. Ya, ini dia gambar ya. Kemarin aku gambar sama teman-teman juga, dipandu oleh dari materi dari Coach Wira. Ini dia gambar yang aku sukai. Buat kalian yang mau tahu gambar orang yang aku sukai siapa, jangan di skip video ini ya. Jadi ini dia gambar yang dibuat kemarin sama teman-teman sama Coach Wira juga. Sebenarnya di sini ada 3 tokoh. Yang pertama itu adalah Meridiana, Jokowi, sama almarhum bapak saya sendiri. Kenapa saya memilih almarhum bapak saya sendiri sebagai tokoh yang positif buat saya? Karena beliau itu adalah sosok orang yang memotivasi saya sampai sekarang. Jadi dulu saya tuh punya bisnis kecil-kecilan. Jadi dulu tuh saya jualan kuota, dan lumayan banget penghasilannya per minggu tuh sampai 600.000 sampai 500.000. Itu pun dukungan dari beliau itu mendukung. Sebenarnya beliau kemarin sempat tidak setuju saya membuka usaha karena beliau nyuruh buat fokus ke sekolah dulu, karena posisi itu saya masih SMA kelas 1 tapi buka usaha udah dari SMP. Jadi beliau ngasih tahu jangan buka usaha dulu, tapi fokus aja dulu ke sekolah. Nanti kalau udah besar baru fokus ke kerjaan. Tapi sampai sana saya tidak menyerah karena saya membuktikan kepada 2 orang tua saya kalau misalkan bisnis saya itu tidak mengganggu sama sekali pelajaran yang ada. Lama-kelamaan hari per hari saya lewatin, akhirnya beliau mendukung usaha-usaha saya. Beliau nanya sempat waktu itu gimana jualannya gitu. Nah, saya bilang waktu itu kondisi bisnis saya tuh ada up and down-nya, dan saat down tuh beliau nanya kenapa tumben kayak gitu. Saya bilang sama beliau sepi, nggak ada yang belanja kayak gitu. Tapi beliau ngasih tahu saya jadi cewek tuh jangan mudah menyerah, terus jadi cewek tuh nggak boleh pantang menyerah, nggak boleh cepat ngeluh ataupun cepat putus asa. Dan pada akhirnya beliau ngasih tahu kalau bisnis itu memang ada up and down. Semakin semangat jualan, dan di sana juga saya berpikir untuk berpikir positif aja karena besok pasti ada yang belanja lagi. Dan akhirnya benar, besok ada banyak yang belanja kuota. Saya juga melihat sosok beliau tuh orangnya juga pekerja keras, makanya saya melihat beliau tuh menjadi orang yang sekarang pekerja keras, semangat, tidak mudah putus asa, orang yang sabar. Jadi gara-gara beliau juga saya sendiri pun menjadi orang yang sabar menghadapi situasi bagaimanapun saat ini. Saya berdiri di sini juga karena kekuatan beliau juga dari atas. Nah, singkat cerita, itulah sedikit gambaran dari sosok beliau. Makanya saya jadi orang yang penyabar, menjadi berpikir orang yang positif, terus menjadi lebih dewasa lagi dan menerima segi positif dari masalah apa yang saya terima sekarang. Yang kedua adalah sosok Jokowi ya. Kenapa saya memilih sosok Jokowi sebagai panutan saya? Yang pertama, Jokowi itu orangnya rendah hati, terus bisa berbaur dengan masyarakat, itu mau golongan dari bawah, dan Jokowi itu tidak mementingkan golongan. Jokowi itu juga orangnya baik,
terus ramah sama masyarakatnya. Beliau juga orangnya cepat action ya, kalau misalnya kita di Indonesia ini ada problem seperti contohnya sekarang pandemi COVID ini, beliau tuh langsung turun tangan memberikan bantuan buat tenaga medis ataupun masyarakat yang terkena pandemi. Tentunya ada Mbak Ririana yang menjadi motivasi saya sampai saat ini. Kenapa? Mbak Ririana itu orang yang tegar. Habis itu Mbak Ririana itu memotivasi banyak orang seperti saya yang lagi down. Saya sering menonton motivasi dari Mbak Ririana. Jadi saya semakin semangat dan semakin berpikir positif untuk kedepannya. Apa yang saya lakukan kedepannya itu kita harus pikirkan. Saya balik lagi yang pertama, tokoh pertama almarhum bapak saya pernah bilang sampai sekarang ini motonya adalah jangan jadi orang yang suka ngadu. Kalau misalkan bisa diselesaikan sendiri, selesaikanlah sendiri. Jadi beliau mengasih tahu saya seperti itu karena apa? Saya menjadi seseorang yang mandiri sampai sekarang. Kenapa saya tidak langsung ngadu? Karena apa yang saya bisa lakukan sendiri, saya bisa lakukan sendiri terlebih dahulu, baru saya kalau misalkan saya saran itu pasti buat teman-teman ataupun saudara-saudara saya, keluarga saya itu pasti mendukung saya. Tapi kalau misalkan tindakan yang bisa seharusnya saya lakukan sendiri, saya lakukan sendiri, baru saya minta tolong sama orang lain ataupun berkompromi sama. Sebenarnya di gambar sebelum yang positif ini saya disuruh gambar yang negatif, gambar orang yang negatif, orang yang tidak saya sukai. Saya gambar di sana, saya curahkan apa yang saya tidak suka dari sosok beliau itu. Tetapi saya sadar ternyata di alam bawah sadar saya ada segi negatif yang memang mencerminkan diri saya sendiri. Tapi nggak banyak ya, karena itu ada beberapa yang tindakan jahat. Saya tidak melakukan tindakan jahat, tapi ada kriteria seperti orangnya cepat menyerah. Saya pernah sih berpikir menjadi orang yang kayak kenapa sih ada di kondisi seperti ini, kenapa sih saya mendapatkan kondisi seperti ini. Dan itu yang tidak saya bisa kemarin bersyukur sedikit hal yang harus. Ada satu kalimat, yaitu bekerjalah dengan giat agar kelak kamu nanti menikmati hasilnya dengan rasa bangga. Benar banget ya itu, karena apapun yang kita lakukan dengan happy, enjoy, jadi kita lebih menikmati hasilnya dengan rasa bangga. Nah, kenapa Coach Wira menyuruh kita untuk menggambar segi positif ataupun negatif dari orang yang kita sukai ataupun tidak kita sukai, agar kita juga tahu kita bisa merubah diri kita sendiri. Apapun yang negatif kita rubah menjadi yang positif sekarang. Apapun yang hal yang nggak penting yang kita nggak harus urusin, kita nggak perlu ngurusin kehidupan orang lain, karena diri kita sendiri juga kita harus rubah menjadi orang yang positif, menjadi orang yang lebih baik untuk kedepannya. Yang selalu merasa benar, tidak bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita bisa menilai orang itu jahat, cuman kita tidak bisa melihat dari segi negatif kita. Mulai dari semua video-video saya ini yang menjelaskan tentang gambaran orang yang positif ataupun orang yang negatif yang kita buat adalah buang jauh-jauh sisi negatif, kita terima, kita tanamkan sisi positif yang kita miliki, rubah mindset kita menjadi orang yang positif. Biarkan orang-orang berkata apapun, karena kita yang menjalani kehidupan kita ataupun kita yang melakukan kegiatan kita sehari-hari itu dari kita diri sendiri. Rubahlah mulai dari hari ini, karena apapun yang kita rubah dari mulai hari ini itu akan menentukan kita di masa depan nanti. Sekian dari video saya, terima kasih sudah menonton, bye bye.